Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pagi ini? Sehat-sehat selalu ya. Pada pagi ini kita masih di tema 3 muatan pelajaran IPA. Kali ini yang kita bahas adalah organ pencernaan manusia dan fungsinya. Kalian masih ingat kan? Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Manusia memerlukan makanan sebagai sumber energi. Makanan diolah di dalam tubuh menjadi zat-zat penting yang dibutuhkan tubuh. Sistem pencernaan pada manusia terdiri dari organ-organ tertentu dengan fungsinya masing-masing. Proses pencernaan adalah proses penghancuran makanan menjadi zat-zat makanan yang dapat diserap tubuh. Fungsi organ pencernaan adalah yang pertama untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Kedua, untuk menyerap sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Tiga, untuk mengeluarkan atau membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Proses pencernaan manusia dibedakan menjadi dua, yaitu pencernaan mekanis atau fisik adalah proses perubahan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil dengan bantuan gigi di dalam rongga mulut dan otot di lambung. Pencernaan kimiawi adalah proses pemecahan makanan dari bentuk kompleks menjadi lebih sederhana dengan bantuan enzim, yaitu yang berada di rongga mulut, lambung, dan usus halus. Berikut ini adalah proses pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama adalah proses memasukkan makanan ke mulut yang disebut dengan ingesti. Yang kedua, proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi disebut mastikasi. Ketiga, proses menelan makanan di kerongkongan disebut dengan deglutisi. Keempat, proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung disebut dengan digesti. 5. Proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus disebut dengan absorpsi. Keenam, proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus disebut dengan defekasi. Berikut merupakan organ pencernaan dan fungsinya. Kita mulai dari mulut ya. Mulut adalah tempat masuknya makanan dan saluran pencernaan. Di dalam mulut terdapat lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Lidah berfungsi sebagai organ pengecap untuk membantu mengunyah dan menelan makanan menuju kerongkongan. Gigi berfungsi untuk menghaluskan makanan. Gigi manusia terdiri dari 3 bentuk, yaitu gigi seri, gigi taring, dan juga gigi geraham. Kelenjar ludah menghasilkan ludah atau air liur atau disebut dengan saliva. Enzim yang menghasilkan kelenjar ludah yaitu enzim maltose. Kelenjar ludah menghasilkan air ludah dan enzim amilase atau petialin. Enzim amilase atau petialin berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula. Yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus. Fungsi kerongkongan adalah sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Di kerongkongan terjadi peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Ketiga, lambung. Terjadi pencernaan mekanis oleh otot lambung dan pencernaan kimiawi oleh enzim, pepsin, relin, dan asam klorida.
Makanan yang sudah dilumatkan lambung akan menjadi bubur halus sehingga mudah diserap. Enzim pepsin ini berfungsi dalam mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein atau pepton. Enzim renin berfungsi menggumpalkan kasein dalam susu. Asam klorida berfungsi membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Keempat, usus halus. Usus halus merupakan tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus terbagi atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari, duodenum, usus kosong, jejunum, dan usus penyerapan yaitu ileum. Yang kelima, usus besar, intestinum crassum. Fungsi usus besar adalah untuk mengabsorpsi air dan mineral, tempat pembentukan vitamin K dengan bantuan bakteri Escherichia coli, serta melakukan gerakan peristaltik untuk mendorong tinja menuju anus. Bakteri Escherichia coli yang terdapat dalam usus besar juga berperan dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi kotoran. Yang keenam, anus. Anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Sampai di sini penjelasan materi kita tentang organ pencernaan manusia dan fungsinya. Nah, tugas kalian adalah membuat poster tentang pencernaan manusia di selembar kertas karton ukuran maksimal A3. Keterangan mengenai tugas ini bisa kalian lihat pada buku ringkasan kalian di halaman 40. Setelah selesai, kalian bisa mengupload ke e-learning kalian masing-masing. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.